Oke adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal dimensi 3 yang nomor 11 ya. Jadi diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik S adalah titik tengah EF, jarak S ke bidang ACH. Nah, seperti biasa kita gambar dulu kubusnya ya. Jadi kubusnya seperti ini. Ini gambar kubusnya, terus panjang rusuknya 4 ya. Nah, jadi AB itu 4, BC juga 4, GC juga 4. Nah, terus S ada titik tengah EF. Ini S ya. Jadi sini titik tengahnya. Ini titik S. Nah, yang ditanya adalah jarak S ini ke bidang ACH. ACH-nya yang ini. A, A, C. Oke, yang itu ya. Nah, kalau kita mencari jarak F ke bidang ACH, itu kan gampang ya. Tinggal proyeksikan aja, bikin bidang yang melalui HF, ya yang melalui F dan tegak lurus dengan bidang ACH. Jadi nanti di sini ya. Jaraknya itu nanti ke titik berat ACH. Nah, tapi di sini agak digeser ke sini sedikit ya. Nah, kita buat bidang yang melalui S dan tegak lurus nanti bidang ACH. Jadi caranya kita proyeksikan aja di sini. Ini buat S-nya. Ini tengah-tengah ya. Mesti di sini juga tengah-tengahnya. Nanti saya bikin bidang seperti ini. Nah, terus ini juga ya. Oke. Bidangnya itu adalah ini ya. Anggap saja di sini P, di sini Q, di sini R. Terus titik perpotongannya dengan AH itu adalah M misalkan. Perpotongannya dengan AC itu adalah N. Oke, nah jelas nanti perpotongan bidang PQRS dengan ACH itu adalah di sini ya. Di MN. Sehingga nanti kita cari jarak antara S ke MN ya. Saya fokusin di sini. Nah, ini yang kita perlu fokuskan nanti ya. Oke, untuk mencari jarak S ke MN, berarti nanti kita lihat segitiga SMN. Kita harus cari panjang SM, MN, sama SN. Nah, sebenarnya kita cari dulu panjang SM ya, SM. Kita lihat segitiga SPM. Oke, kayak gini. Dia siku-siku di P. Ini S. Ini S ya. Di sini M. Nah, terus PM-nya berapa? PM-nya itu, ini pasti M-nya ini tengah-tengah dari PQ pasti ya. Nah, karena EA itu sama dengan PQ, sama dengan 4, berarti masing-masing di sini 2. PM-nya 2, MQ-nya juga 2. Oke. MQ ya, PM2. Nah, terus PS berapa? PS gunakan segitiga siku-siku ini. MPS. Untuk mencari PS ya. Untuk nyari PS bukan MPS. Kita gunakan segitiga siku-siku PES. Nah, kayak gini. Kita gunakan PES yang siku-siku di E. Ini P, ini S. Terus EP-nya itu 2 kan? Karena P tengah-tengahnya, S juga tengah-tengahnya, berarti S2. Sehingga PS 2 akar 2. Nah, PS 2 akar 2. Berdasarkan teorem Pitagoras, nanti kita peroleh 2-nya ini saya jadikan 2 akar 1 ya.
2 akar 1, 2 akar 2 berarti miringnya 2 akar 3. Nah, SM udah dapat. Sekarang kita tinggal cari yang lainnya, MN sama SN. MN, untuk mencari MN, kita lihat segitiga MQN ya. Kita lihat segitiga MQN. Seperti ini gambarnya. Ya, siku-siku di Q ya. Siku-siku di Q. Ini Q, ini N, ini M. Nah, berikutnya QN. QN itu kan sama dengan setengah dari QR ya. QN sama dengan setengah dari QR. Sedangkan QR-nya itu sama dengan PS ya. PS sama dengan 2K2. Nah, QN setengah dari itu. QN setengah dari QR. Itu sama dengan setengah kali 2 akar 2, jadinya akar 2. Oke, QN akar 2. MQ-nya jelas 2. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras lagi, ini kita dapat 2-nya saya jadikan akar 4 ya. Akar 4 akar 2 berarti miringnya jadi akar 4 plus 2 atau akar 6 ya. Oke, itu MN. Berikutnya kita cari SN. Nah, untuk nyari SN kita gunakan segitiga SNR. SNR-nya saya taruh di sini. SNR. Di sininya N. Di sininya R. Di sini S ya. Oke. Nah, sekarang NR berapa? NR itu sama dengan QN. QN-nya kan akar 2. Berarti N-nya akar 2. SR itu sama dengan ini. EA sama dengan 4. 4-nya saya jadikan akar 16. Berdasarkan teorema Pythagoras, nanti kita dapat SN itu akar 2 plus 16. Jadinya akar 18 ya. Atau kalau disederhanakan jadi 3 akar 2. Nah, baru kita lihat segitiga yang kita fokusin tadi. SMN. Nah, SMN-nya kayak gini ya. Di sini S, di sini M, di sini N. Jarak S ke MN itu harus tegak lurus ya. MN berapa? MN tadi dapat akar 6. SN tadi dapat 3 akar 2. SM 2 akar 3 ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga SMN ini kan yang sisi terpanjangnya 3 akar 2 ya. 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 dikuadratin. Apakah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya ini? Jadi 2 akar 3 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat. Maka dia benar kayak gitu ya. Kalau benar berarti dia siku-siku di M gitu. Di sini jadi 18. Di sini jadi 12 per 6. Nah, ternyata benar dia ya. 18 sama dengan 18. Berarti dia memenuhi teorema Pythagoras. Nah, sehingga dia siku-siku di M. Artinya jarak S ke MN, jarak S ke MN itu sama dengan SM. Itu sama dengan berapa? 2 akar 3. Nah, sehingga jawabannya adalah ini ya, 2 akar 3 yang D. Nah, pakai cara yang
Lain juga bisa ya. Ini misalnya kita belum tahu dia segitiga siku-siku, ya tarik garis bantuan misalnya kayak gini ya. Misalnya tarik garis bantuan. Ini misalnya kita nggak tahu dia segitiga siku-siku ya. Kita nggak tes teorem Pitagorasnya. Jadi kita anggap kayak gini dulu lah. Kalau misalnya dia nggak memenuhi teorem Pitagoras. Jadi ini S, ini M, ini N. Nah, ini agak tegak lurus dia. Tegak lurus sini, yang harus saja di sini apa misalnya? PQRST misalnya sini ya, T. Kita cari ST berapa? ST itu D ya. Anggap D. DM-nya saya anggap X. MN-nya itu kan akar 6. Terus SN-nya 3 akar 2. Nanti di sini SM-nya 2 akar 3. Nah, gunakan kombinasi teorem Pitagoras. Jadi, pada segitiga STM nanti berlaku D kuadrat sama dengan 2 akar 3 dikuadratin dikurangi X kuadrat kan. Nah, kemudian pada segitiga STN nanti berlaku D kuadrat sama dengan 3 akar 2 dikuadratin dikurangi X plus akar 6 dikuadratin. Nah, sehingga nanti kombinasikan ini D kuadrat sama dengan D kuadrat yang satu itu dapat 12 dikurang X kuadrat sama dengan 3 akar 2 dikuadratin itu 18 min dalam kurung X kuadrat ditambah 2 akar 6 X ditambah 6. Oke, buka kurungnya 12 min X kuadrat sama dengan 18 kurang X kuadrat kurang 2 akar 6X kurang 6 ya. Nah, ini 18 kurang 6 kan 12 ya. Ini sama ini coret. Nanti dapat juga coret ya. Nanti dapat 2 akar 6X sama dengan 0. 2 akar 6X sama dengan 0, berarti X-nya 0. Nah, dengan kata lain ini 0 ya. TM-nya 0. Bawa ke sini. Bawa ke sini ya untuk nyari D. Jadi D kuadrat sama dengan 2 akar 3 dikuadratin itu 12 min 0 ya. Artinya D sama dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3 juga. Nah, itu kalau misalnya kita belum tahu ya dia siku-siku atau enggak, atau kita enggak cek ke teorema Pitagorasnya. Jadi anggaplah bukan segitiga siku-siku dulu itu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan ini. Kita lanjutkan dengan video pembahasan yang lainnya. Oke, terima kasih dan semangat belajar.